Shalom. Haleluya. Yang Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, yang merasakan jamahan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam rumah Tuhan di GB Maunir Sunggal 241 Medan. Mari kita persiapkan hati kita, umat Tuhan yang dicintai Tuhan. Kita berikan hati kita, roh jiwa tubuh kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ini kami Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu. Semua karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Engkau di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau membuka hati kami untuk menerima jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdiri, aku kepunyaanmu Yesus, dan kau pun kepunyaanku, ku cinta kau segenap hati. Kau Yesus mempelai priaku, kau Yesus. Kau Yesus mempelai priaku, kau Yesus. Kau Yesus mempelai priaku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bagi jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari. Amin. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah pada pagi hari ini. Amin. Kita mengambil firman Alkitab kita atau kita akan membaca di layar nanti. Kita ambil firman Tuhan dari Mazmur 95 mulai ayat 1 sampai 7. Saya minta supaya kita bergantian membacakan firman Tuhan ini. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita sama-sama, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan, ditinggikan. Bagimu segala pujian hormat. Mari umat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan Dia pagi hari ini. Dengan lebih sungguh katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Dengan lebih lembut katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas.
Hanya Engkau dihidupkan kami Tuhan. Engkau yang terindah. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Engkau terindah ya Tuhan. Tiada yang bisa menggantikan-Mu di hati kami Tuhan. Engkau yang termulia. Haleluya. Engkau yang terindah Tuhan, Yesusku, Kau terindah selamanya kami membawa hati kami Tuhan, ku membawa hidupku, inilah untuk Yesusku yang selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hanya Engkau Yesusku yang terindah selamanya ku membawa hidupku Tuhan, ku membawa inilah persembahan untuk Yesusku yang terindah selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah selamanya ku menyembah, ku membawa kami bawa hidup kami Tuhan untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah selamanya ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya ku menyembah, untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah selamanya ku menyembah, untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah selamanya ku menyembah Yesus. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Tuhan
kasih-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Engkau sangat mencintai kami. Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Oh, Engkau menjadikan kami menjadi biji mata yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap umat-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik segenap hidup kami, segenap tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Raja di atas segala raja, karena kami tahu pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami muliakan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Mari umat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, lebih lagi katakan amin. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Berikan salam kiri kanan kita, muka depan belakang. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu. Haleluya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan, pasti memuji Tuhan, lebih bersemangat lagi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Siapa memuji Tuhan? Siapa memuji Tuhan? Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Sama-sama katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu, katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu?
Haleluya, katakan Tuhan itu baik 3 kali 2 ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang baik, Dia baik bagi kita setiap waktu. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, so good, so good. Mari umat Tuhan katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, sekali lagi katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, musik memuji Tuhan. Engkau baik setiap waktu Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, worship, sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Mari serukan suaramu Bapak Ibu. Kita memuji menyembah Tuhan. Sama-sama melompat bagi Tuhan. We worship you, we worship you. Sing hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are, who you are, for who you are, for who you are.
duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kepada adik-adik kita dari SMA 12 untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah.
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian yang sangat indah dinaikkan oleh adik-adik kita dari SMA 12. Tuhan Yesus memberkati, biarlah seperti rusa rindu sungai, biarlah seperti rusa rindu sungaiku, biarlah kita merindukan kasih, lawatan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sama-sama umat Tuhan katakan, hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya undang hambanya. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah. Haleluya. Salam. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Inilah beda orang-orang yang sudah dalam Tuhan, tidak hanya sekedar beragama. Di Alkitab mencatat agama tidak bisa menyelamatkan. Juru selamat bukan agama,
tapi Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Baik saudara, kita buka firman Tuhan hari ini 1 Yohanes 2 pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya baca sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Ia di situ menunjukkan kepada kita, Dia adalah menunjuk Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Saudara, sebagai yang beragama Kristen, yakinkah saudara bahwa kita sudah di dalam Yesus? Ini pertanyaan. Maka tema firman hari ini adalah hidup menjadi seperti Kristus. Hidup menjadi seperti Kristus. Banyak yang beragama Kristen tidak hidup seperti Kristus. Gak nyambung. Firman ini berkata, hidup menjadi seperti Kristus. Ya. Maka bagaimana caranya untuk hidup menjadi seperti Kristus? Tidak otomatis agama Kristen hidup menjadi seperti Kristus. Jadi dalam hidup kita yang mereka lihat ada Yesus. Orang-orang di sekitar kita melihat ada Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, ya. Makanya prosesnya untuk hidup menjadi seperti Kristus. Ada proses, saudara. Tidak cukup hanya beragama Kristen. Enggak jaminan agama Kristen hidupnya sudah menjadi seperti Kristus. Belum tentu. Kalau hanya melihat agama Kristen, maka kita lihat betapa begitu banyak yang beragama Kristen hidupnya berbeda dengan hidup Kristus. Saudara, maka kalau saudara perhatikan ada gambar di sini, ya. Ini saudara. Ini Tuhan perintahkan membuat gambar ini. Ini dibuat di sini tabernakel. Tabernakel itu adalah bait Allah. Bait suci. Nah, dan sekarang tabernakel itu adalah kita. Maka dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16. Silakan baca Pak. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kenapa dikatakan tidak tahukah kamu? Banyak yang beragama Kristen tidak tahu bahwa dia adalah bait Allah. Maka pada pagi hari diingatkan kita kembali, kita bait Allah. Berarti kalau kita bait Allah, bahwa ada Tuhan di dalam kita. Maka proses ya menjadi hidup menjadi seperti itu ada prosesnya. Dikatakan Yohanes pasal 1:12. Yohanes 1:12. Demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, sudah dibaca tadi.
Makanya saudara, percayakah bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kalau sudah percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sudahkah Dia tinggal di dalam kita? Sudahkah kita terima Yesus itu? Saudara, makanya kalau agama Kristen belum tentu hidup seperti Kristus. Ya. Hidup menjadi seperti Kristus. Maka yang pertama adalah percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Firman Tuhan berkata, Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya kepada Yesus pasti binasa. Bukan kita yang mengatakan itu. Firman-Nya, yang tidak percaya kepada Yesus pasti binasa. Walaupun beribadah, rajin ke gereja, tapi binasa, tidak diperhitungkan oleh Tuhan, tidak disertai Tuhan. Itulah orang-orang yang pasti dibinasakan. Kalau kita tidak disertai Tuhan, berarti ada roh yang lain yang menguasai kehidupan manusia. Lihat di akhir zaman, orang muda, orang tua, kalau tidak disertai oleh Yesus, kalau tidak bersama dengan Tuhan, bahwa mereka lah menjadi alat-alatnya roh-roh di dunia ini. Banyak roh, tapi ada satu roh yang besar, itulah Roh Kudus, itulah roh Tuhan. Segala roh di muka bumi ini tunduk kepada roh Allah. Maka saudara, ya, roh kita adalah roh yang kecil. Roh apapun di bumi ini, roh yang kecil. Kita butuh roh yang besar, kita butuh roh yang dahsyat. Itulah Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah kita saksi dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam studi, di tengah-tengah keluarga. Jadilah saksi, jadilah terang, jadilah garam. Saudara, maka kehidupan kita, ya, di KPA saya katakan, Yesus adalah terang dunia. Setiap pribadi kita adalah terang dunia. Kenapa kita menjadi terang dunia? Karena Yesus sudah menyatu dengan kita. Yesus tinggal di dalam kita. Kalau dikatakan kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Jadi kita tidak sama dengan dunia ini. Berbeda dengan dunia. Pastikan di mana pun kita ada berbeda. Bedanya ada Yesus. Pastikan kita seperti ini. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pastikan, ya, supaya kita hidup menjadi seperti Kristus. Pastikan kita tidak hidup sendiri. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, apapun kesusahanmu, pastikan kita tidak hidup sendiri. Haleluya. Kita tidak hidup sendiri.
Saudara, saya percaya kalau Kristus sudah hidup di dalam kita, keberhasilan kita berbeda keberhasilan dunia. Ini banyak kesaksian, ya. Salah satu keponakan saya, 3 tahun yang lalu dia ujian CPNS. Sebelum itu dia tes di Lampung. Yang diterima formasi ada 9 orang. Lalu melamar dia di Lampung. Di Dinas Pertanian. Gagal, saudara. Tahun berikutnya, 2 tahun kemudian, dia melamar lagi CPNS. Di Aceh jurusan dia ada kurang lebih 9. Di Gorontalo kurang lebih 4 orang. Di Tanjung Pinang, ya, Pulau Bintan, formasinya hanya 1 orang. Saudara, bukti bahwa tidak sendiri, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti dia ada bersama kita. Lalu saudara, dia pesimis untuk melamar di Tanjung Pinang. Dia karena permasalahan lebih banyak diterima di Aceh, tapi mikir nggak ada uang orang tuanya, harus kos di sana, di Aceh, di kabupaten. Lalu karena nggak ada uang untuk kos biaya, lalu di pikirannya, oh Gorontalo lah, 4 orang di sana. Lalu saya katakan begini, berdoa kepada Tuhan. Ya, minta tuntunan Tuhan. Kan Tuhan ada bersama kita. Dia berdoa, berbulan-bulan dia berdoa. Malam nanti misalnya penutupan jam 12, penutupan pendaftaran. Jam 10, mulai ada ketetapan hati, lamar di Tanjung Pinang. Itu kan enggak masuk logika. Dia merasa ada suara Tuhan, ada tuntunan Tuhan, dia melamar CPNS di Tanjung Pinang. Lalu kira-kira jam 10 lewat, dibuat jatuhkan permohonan malam. Saudara, mereka tes tulisan 2 kali. SKD dan SKB. Di SKD dia ranking 2. Ujian berikutnya 3 orang, ranking 1 sampai ranking 3. Apa yang terjadi? Setelah ujian SKB ranking 1 itu kan langsung nampak nilainya, kelihatan. Yang ranking 1 skornya sudah 300 lebih. Dia masih di bawah. Dia berdoa waktu ujian. Ya. Dia berdoa karena enggak tahu lagi. 20 soal tidak bisa dijawab. Dia percaya Yesus ada bersama dia. Tuhan, saya tidak bisa jawab lagi. Saudara. Enggak sampai 20 menit. Yang 20 soal selesai. Naik skornya 700 lebih. Sarjana yang diterima di kabupaten itu 311. Dia pemecah rekor, dia ranking 1 dari 311. Beri tepuk tangan Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Pastikan Kristus hidup bersama kita. Karena engkau bersama dengan aku, maka aku tampil beda. Ya.
Saudara. Saudara, luar biasa. Jadi benarlah firman Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 37. Silakan Pak. Apa kata di sana? 1 ayat Lukas 1 ayat 37. Iya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak mustahil. Kalau Yesus sudah bersama dengan kita, bagi Yesus yang bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara, sudah kita dengar kesaksian Mak Yabes, Adinda Febrini Ningsi. Waktu ujian itu semua mengatakan sulit soal CPNS juga ini. Secara manusia tidak mampu. Tapi disitulah perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya. Hasilnya saudara, ya. Secara logika dia bilang nggak mungkin peluang untuk lulus. Rupanya yang lain itu kawannya juga. Semua mengatakan sulit. Kenapa bisa diterima? Itulah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan yang hidup, kalau Kristus yang hidup menyatu dengan kita, ada perbedaan. Maka saudara tadi dari alumni bahkan SMA, alumni SMA 12 bahkan yang masih di SMA 12, kalian masih muda-muda, percaya ya bahwa bagi Tuhan tidak mustahil. Kalau Tuhan yang bersama kita, kalau Dia mengangkat kita, tidak ada yang menjatuhkan. Kalau Tuhan tutup pintu, tidak ada yang membuka. Tapi kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Haleluya. Maka siapapun kita, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, maka proses yang pertama itu, percaya kepada Yesus. Benar-benar yakin Yesus hidup di dalam kita. Maka menghadapi masa-masa sukar pun kita berbeda menghadapi masa sukar. Apakah itu sakit penyakit, apakah masalah ekonomi, apakah itu masalah di rumah tangga. Berbeda menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan. 2 Timotius 3 ayat 1. Silakan Pak. 2 Timotius 3. Berbeda. Jangan takut melihat masa-masa sukar. Kau takut. 2 Timotius 3 ayat 1. Iya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Ketahui, jangan lupa. Akan terjadi masa-masa sukar. Masa sukar. Anak Tuhan menghadapi masa sukar. Yang bukan anak Tuhan menghadapi masa sukar. Tapi berbeda. Masa sukar ada Kristus bersama dengan kita. Maka pastikan hatimu tenang. Hatimu damai. Masa sukar kita mengucap syukur. Mampu mengucap syukur. Tidak akan keluar sungut-sungut dari mulut bibir kita. Saudara. Jangan takut menghadapi masa sukar. Kalau Tuhan di pihak kita, menghadapi masa syukur, pasti kita mampu bersyukur, hatimu damai, hatimu tenang, ya. Engkau tidak gelisah. Orang-orang yang bukan milik Tuhan, mereka pasti berbeda dengan kita. Mereka takutan, mereka cemas, mereka khawatir, dan sebagainya. Saudara, dan memang
berkat Tuhan dilimpahkan kepada anak-anak yang dikasihinya. Berkat ilahi Tuhan curahkan bagi anak yang dikasihinya. Itu saudara. Maka yang pertama tadi supaya kita menjadi Kristus, pastikan kita hanya percaya kepada Yesus dan sudah kita terima Yesus dan Yesus itu sudah bersama-sama dengan kita. Saudara. Yang kedua kalau kita lihat gambar ini, kalau percaya kepada Yesus, saudara, di sini ada 3, di bawah ini ada pintu, itu pintu gerbang. Percaya kepada Yesus, terima Yesus. Nah, baru kita mulai masuk ke ruang halaman. Artinya di sini kita anak-anak. Proses kita anak-anak. Masih banyak kelihatan kelemahan kita. Tapi kalau masuk di pintu yang kedua, itu di sini pintu kemah penuh dengan Roh Kudus. Sudah dibaca dari kisah para rasul pasal 1 ayat ke-8. Kalau Roh Kudus maka pastikan tidak hanya sekedar beragama Kristen. Pastikan hanya percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada yang lain. Dan sudah kita terima Yesus dalam hati kita. Yang kedua, supaya kita mampu. Ya, supaya kita bisa dewasa. Dari anak-anak meningkat jadi dewasa. Harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus, ciri khasnya kita lihat dulu. Keluaran pasal 31 ayat 3. Ini. Kalau penuh dengan Roh Kudus, saudara berbeda. Kalau Yesus sudah berbeda, apalagi kalau penuh Roh Kudus. Keluaran 31 ayat 3. Demikian. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan telah kupenuhi dia itu roh kecil, itu kita. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Di perjanjian lama, kita perjanjian lama enggak ada Roh Kudus. Belum ada kata Roh Kudus. Itu setelah perjanjian baru. Roh Allah itu menunjuk kepada Roh Kudus yang di perjanjian baru. Dipenuhi dengan Roh Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang kita lihat anak Tuhan, orang percaya. Tuhan beri keahlian. Saudara yang muda-muda, yang tua pun harus makin ahli. Semua kita ahli, diberi dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Maka jangan takut, saudara. Ya. Ada kesaksian. Ya. Bapak itu polisi Brimob. Anaknya tinggi, gagah, ganteng lah begitu. Melamar. Akpol. Tes mulai dari pertama sampai terakhir. Pantohir. Itu Akpol. Bukan bintara, bukan tentara. Saudara, apa yang terjadi? Dia murni, memang tidak pakai uang. Dia punya kesehatan luar biasa. Ilmunya luar biasa. Di Pantohir dinyatakan tidak lulus. Itu tes terakhir, saudara. Ini kesaksian ibunya. Tapi setelah gagal dia tidak masuk di Akpol. Dia bilang begini. Kawan-kawannya seangkatan dia setelah lulus pendidikan diberangkatkan ke Papua. Itu tahun berapa lah itu? Mungkin sekitar tahun 2010 ke atas. Dia bilang bahwa semua teman-teman yang lulus itu jatuh
mati semua. Lalu dibilang sama ibunya, kalau ikut laku lulus, berarti korban laku di situ. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak izinkan saya masuk akpol. Ini luar biasa. Secara daging sakit. Di sudah tingkat terakhir, pantohir. Dia dinyatakan tidak lulus. Makanya jangan kecewa. Tuhan lebih tahu ke depan. Kita nggak tahu ke depan, tapi Tuhan tahu. Walaupun dagingnya waktu itu dia kecewa, kenapa tidak masuk? Ilmunya cukup, kesehatannya cukup, fisik bagus, tidak ada kurang. Tapi di balik itu ada suatu peristiwa, semua teman yang lulus berangkat ke Papua naik pesawat, jatuh, meninggal semua. Seangkatan dia itu dari kota Medan. Luar biasa. Pembelaan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Makanya saudara pastikan Keluaran pasal 31 ayat 3. Kalau dipenuhi Roh Kudus, diberi keahlian, diberi pengertian, diberi pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Haleluya. Maka pastikan bahwa kita anak Tuhan, hamba Tuhan sudah penuh Roh Kudus. Maka berbeda dengan kita dengan orang yang tidak penuh Roh Kudus, mereka tidak diberi keahlian. Kalaupun keahlian, beda keahlian dari dunia dengan keahlian dari Tuhan. Perlu keahlian dari dunia, tapi lebih tinggi keahlian dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, pengertian dari Tuhan, itu jauh lebih tinggi. Kalau keahlian, pengetahuan, pengertian yang dari dunia ini masih di bawah. Masa kita kejar yang di bawah? Tuhan sediakan yang lebih tinggi. Kalau Tuhan beri keahlian yang lebih tinggi, yang di bawah pasti kau kuasai. Tapi kalau keahlian dari dunia tidak bisa terima, mereka tidak dapat menerima keahlian yang dari Tuhan, karena dia nggak percaya kepada Tuhan. Saudara, maka pastikan yang pertama sudah kita terima Yesus, sudah yakin hanya kita percaya kepada Yesus dan sudah kita terima Dia, kita hidup bersama Kristus. Yang kedua, bahwa kita penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh, maka kita dimampukan untuk melakukan segala kehendaknya. Segala perintah Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan firman. Haleluya. Ini saudara, Roh Kudus. Maka saudara betapa berbahagia kita, ya. Apapun profesi kita, apapun pergumulan kita, berbeda orang yang hidup menjadi seperti Kristus, ya. Galatia pasal 2 tadi, bukan kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita, ya. Tuhan yang sempurna, Yesus sempurna, saudara. Maka saudara, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, artinya kita sudah mulai dewasa. Arti dewasa, siap menanggung resiko. Anak-anak tidak pernah siap menanggung resiko. Pokoknya maunya dapat berkat, tak menderita nggak siap. Tapi kalau sudah dewasa rohani, siap menderita, siap menanggung risiko. Sudah dicatat dalam Alkitab, Abraham dia pasti dewasa rohani. Abraham tantangannya luar biasa. Saudara, nggak ada ceritanya umur 100 tahun baru dapat anak. Biasanya 100 tahun sudah di liang kubur 30 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu sudah di liang kubur. Tapi Abraham 100 tahun masih hidup. Belum anak yang dijanjikan Tuhan, belum dia miliki, belum Tuhan karuniakan.
Luar biasa saudara. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kalau dewasa rohani tidak pernah menyalahkan Tuhan. Haleluya. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Maka saudara, untuk menjadi bapak orang percaya, orang beriman, dia bayar harga. Dia menderita. Bahkan kalau ditanya setelah Tuhan karuniakan anak setelah 100 tahun umur Abraham, Tuhan minta, Tuhan uji lagi kembali dia, sembelih anakmu. Saudara, saya pastikan bahwa Abraham sudah dewasa rohani. Dia tidak pernah memikirkan dirinya, tapi dia mau apa kata Tuhan harus saya lakukan, dia lakukan. Sejaman Abraham, ya, bahkan istri sekalipun kalau diberitahu, mungkin dibilang kau Abraham sudah gila. Itu kan sudah tunggu-tunggu puluhan tahun. Masa kau sembelih anakmu? Kau sudah gila. Jangankan orang lain, istri pun sudah mencela dia. Kalau dia istri tahu itu. Maka saudara, resikonya apapun kata orang, kata itu benar, kata firman, kata Tuhan, laksanakan. Haleluya. Jangan hitung-hitungan. Seringkali karena kalau Abraham pakai pertimbangan rencana Tuhan, dia tidak jadi bapak orang percaya. Tapi dia tidak pernah hitung-hitungan. Apa kata Tuhan dia lakukan. Walaupun dunia berkata ini sudah bukan manusia lagi Abraham ini, enggak persoalan. Tapi yang dia pasti dia dengar suara Tuhan, dia lakukan. Kenapa dia mampu lakukan? Mampu mengalahkan dagingnya karena dia sudah penuh dengan Roh Allah. Ini saudara. Jadi kalau kita dewasa, tidak hitung-hitungan bagi Tuhan. Buktinya Abraham tidak hitung-hitungan. Anak diminta, anak diserahkan. Saudara, yang terakhir saudara, ya kita lihat Injil Matius. Jadi Tuhan kita yang luar biasa. Injil Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat 46. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Tuhan yang kita sembah sempurna. Langkah yang terakhir, prosesnya supaya kita sama seperti Kristus, kita harus sempurna. Haleluya. Daging kita berkata enggak mungkin kita sempurna. Tapi Tuhan yang berkata, firman yang berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di sorga sempurna. Apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Asal kita turut aja. Saudara, minta kemampuan dari Tuhan. Biar kita diproses hari demi hari. Kalau saya di sini tadi di halaman, ya, ini masih anak-anak. Di ruang suci, ini sudah dewasa, sudah cintanya luar biasa kepada Tuhan. Tapi di sini kita sudah sempurna. Yesus, ya, dialah kepala. Dia sempurna, kitalah tubuhnya. Dengan hasil usaha kita tidak mungkin sempurna. Tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Asal mau diolah, asal mau diproses, asal mau didaur ulang kehidupan kita. Tuhan yang menyempurnakan kita. Haleluya. Ini saudara.
Makanya saudara, kalau kita sudah menikmati suasana kerajaan Allah di bumi, nikmatilah suasana kerajaan Allah. Sekali lagi ayat penutup, saudara. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Iya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kalau tidak kekurangan lagi kita, tidak mungkin berbuat dosa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, artinya kita tidak terikat perkara dunia. Beragama Kristen masih banyak yang terikat. Maka jangan puas hanya beragama Kristen. Masih pengaruh dunia ini masih kuat bagi kita kalau kita hanya beragama Kristen. Tapi saudara, level kita sudah naik. Tuhan yang mengangkat kita. Kalau Tuhan yang mengangkat, siapa yang menjatuhkan kita? Enggak ada. Tuhan membuat kita level kita naik. Tidak bisa lagi dipengaruhi dunia. Inilah yang kita rindukan, mengikut Tuhan. Level kita terus naik sampai tingkat tertinggi, sempurna. Apapun ditawari dari dunia, tidak lagi di situ level kita. Sudah naik. Sudah di level yang paling tinggi. Hanya 3 level mengikut Tuhan. Level pertama, halaman. Level kedua, ruang suci. Level ketiga, maha suci. Sudah sempurna. Kita sudah menyatu dengan Yesus selama-lamanya. Maka kalau di dunia kita sudah menyatu dengan Yesus, percayalah kita sudah Tuhan angkat di level yang paling tertinggi. Haleluya. Siapapun kita manusia, gak mungkin dengan kekuatan kita bisa sempurna. Tapi kekuatan Allah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pasti kita sempurna. Haleluya. Ini saudara, kalau logika kita berpikir mana mungkin? Gak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah angkat kita naik, di situ level yang paling tinggi, sempurna. Itulah ruang maha suci. Artinya siang malam, hari ke hari, sampai akhir zaman, selalu kita melekat dengan Tuhan. Maka saudara, apapun tantangan di dunia ini, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Maka biarlah kita menjadi seperti Kristus. Tema firman hari ini adalah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita. Percayalah, rencana Tuhan itu pasti terjadi. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
menyambut jemaat untuk bangkit berdiri. Inilah rindu hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan dan nafasku. Menciptakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan. Kita adalah umat-umat yang dicintai Tuhan, umat yang merindukan senantiasa hadirat-Nya. Haleluya. Ajar kami berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku. Menciptakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan dan nafasku, dan nafasku. Menciptakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, saya serahkan kepada hamba-Nya, dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
Oke, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat persembahan pujian yang terakhir yang sudah diberikan oleh alumni dan adik-adik kami SMA Negeri 12. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Gembala Sidang. Salam, baik. Terima kasih buat anak-anak kami dari SMA, siswa-siswi SMA dari SMA 12 dan alumni yang boleh mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. You are good forever and ever, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.